manusia. Yang pertama ada pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Bisnis adalah aktivitas manusia yang dihubungkan dengan produksi ataupun memperoleh kekayaan melalui pembelian dan penjualan barang. Jadi, hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Contohnya perjanjian kontrak jual beli, terus perikatan kerja antara pengusaha dan pekerja. Selanjutnya ada sejarah hukum bisnis. Di sini saya akan bahas yang kelima pada abad ke-20. Globalisasi dan peraturan modern, pertumbuhan ekonomi global dan teknologi mengubah lanskap bisnis secara radikal. Regulasi perusahaan, perdagangan internasional dan perlindungan konsumen menjadi sorotan penting. Jadi, pada abad ke-20, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi global memberikan peluang baru bagi perusahaan, sementara inovasi teknologi meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Regulasi perusahaan menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang tidak etis. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama, mengingat produk dari berbagai negara bersaing di pasar domestik. Secara keseluruhan, regulasi dalam perdagangan internasional dan perlindungan konsumen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum dalam bisnis. Secara umum, sumber hukum bisnis, sumber hukum perundangan. Sebagai berikut, yang pertama ada hukum perdata atau hak perdata. Hak perdata atau kitab undang-undang hukum perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar individu, termasuk yang berhubungan dengan perjanjian, utang piutang, kepemilikan, warisan, dan kewajiban perdata lainnya. Dalam konteks bisnis, hukum perdata sering digunakan dalam pembuatan kontrak, penyelesaian sengketa bisnis, dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Yang kedua, hukum dagang atau KUH dagang. KUH dagang atau kitab-kitab undang-undang hukum dagang merupakan pelengkap dari KUH perdata yang secara khusus mengatur kegiatan perdagangan. Aturan ini mencakup hal-hal seperti perjanjian dagang, pengangkutan barang, surat berharga, asuransi, serta pengaturan mengenai perusahaan dan badan usaha. Yang ketiga, hukum publik. Hukum publik, pidana ekonomi, dan KUH pidana. Hukum pidana ekonomi mengatur sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada kegiatan ekonomi, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar, atau tindakan monopoli yang melanggar undang-undang. KUH pidana menjadi landasan untuk memberikan sanksi atas tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat atau negara di bidang ekonomi dan bisnis. Yang terakhir, peraturan perundang-undang di luar KUH perdata, KUH pidana, dan KUH dagang. Selain KUH perdata, KUH dagang, dan KUH pidana, terdapat banyak peraturan lain yang menjadi sumber hukum bisnis. Contohnya seperti Undang-Undang Perseroan
pengelolaan dan pembubaran perseroan terbatas. Adapun sumber-sumber hukum bisnis yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintahan dan lain sebagainya. Kedua, perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya. Ketiga, traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga dunia dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia. Keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya. Terakhir, kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya. Sekian presentasi dari saya yang izin bertanya. Assalamualaikum bagaimana hukum bisnis di Indonesia mengatur perlindungan konsumen? Izin menjawab pertanyaan dari saya. Jadi, hukum bisnis Indonesia mengatur perlindungan konsumen ini melalui undang-undang ya, nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi konsumen dan mengatur hak serta kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk menciptakan hubungan bisnis yang adil dan tanggung jawab. Terus di sini juga ada beberapa aspek ya, aspek utama hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama ada konsumen. Konsumen ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan, termasuk harga, kualitas, dan resiko yang terkait. Mereka juga berhak atas perlindungan dari praktik bisnis yang menyesatkan atau menipu. Terus keduanya ada kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan. Mereka harus bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Terus di sini juga ada penegakan hukum, perlindungan privasi dan pendidikan konsumen. Terus ada dampak ekonomi. Di sini hukum perlindungan konsumen berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan dapat tercipta hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Gimana, salah? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nisha Ramadhani. Saya akan mempresentasikan tentang budget bisnis Indonesia. Saya akan mengajarkan dari rekan saya, yaitu Dita. Saya akan membacakan sejarah hukum bisnis. Sejarah hukum bisnis melalui pelbagai evolusi yang paralel dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi.
kepemilikan dan tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan bagi pelaku bisnis terdapat berbagai jenis hukum bisnis yang mengatur berbagai aspek dalam dunia bisnis. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya meliputi hukum kontrak, lalu ada hukum perusahaan, hukum kepemilikan, hukum pertahanan dalam bisnis, hukum perlindungan konsumen, hukum perdagangan internasional, hukum kekayaan intelektual, hukum lingkungan dalam bisnis, dan hukum pajak, dan yang terakhir ada hukum tenaga kerja. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yang pertama itu ada dalam buku 3 tentang undang-undang hukum perdata tentang perikatan. Yang kedua ada undang-undang hukum dagang. Yang ketiga undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang peraturan perusahaan. Yang keempat ada undang-undang nomor 1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang kelima ada undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keenam ada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Lalu yang ketujuh ada undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang kedelapan ada undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang kesembilan ada undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ke-10 ada undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desa industri. Yang ke-11 undang-undang nomor 5 tahun 1995 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang ke-12 ada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang perlindungan konsumen, dan yang ke-13 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepemilikan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Mungkin materi yang saya lupakan cukup sekian. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan. Saya Triani ingin bertanya dalam nomor NPM 006, bagaimana pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan terhadap berbagai jenis peraturan? Kan tadi belum dijelasin jenis peraturannya. Terus kayak gimana? Terima kasih Triani telah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan Triani, bagaimana pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan terhadap berbagai jenis peraturan dan menjawab beberapa jenis peraturannya. Sebetulnya pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan terhadap berbagai jenis pengaturan melalui beberapa langkah penting. Yang pertama, memahami peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua, melakukan pelatihan dan juga pendidikan. Yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan internal yang sesuai. Yang keempat, menggunakan sistem kepatuhan dan pengawasan. Yang kelima, bekerja sama dengan pihak berwenang. Lalu yang keenam, melakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk mengevaluasi apakah seluruh kegiatan bisnis sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir itu menanamkan nilai-nilai etika bisnis yang menekankan kepatuhan terhadap hukum dan integritas dalam menjalankan bisnis yang dapat mencegah perilaku yang melanggar peraturan. Lalu saya akan menjelaskan peraturan yang tadi telah dipresentasikan. Yang pertama itu ada hukum kontrak, di mana regulasi yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara pihak-pihak bisnis. Lalu yang kedua hukum perusahaan, meliputi pembentukan struktur operasi, tanggung jawab, dan pengakhiran perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada hukum kepemilikan, mengatur proses dan prosedur ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan yang sangat serius. Lalu yang keempat itu ada hukum pertahanan dalam bisnis yang menyangkut transaksi properti, sewa, perjanjian jual beli, hak milik, dan peraturan terikat kepemilikan lahan untuk keperluan bisnis. Yang kelima ada hukum perlindungan konsumen, di mana memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik bisnis yang merugikan penipuan, produk yang berbahaya, dan hak konsumen lainnya. Lalu yang keenam ada hukum perdagangan internasional, mengatur transaksi bisnis negara, termasuk regulasi perdagangan, perjanjian dagang, dan masalah hukum lainnya yang terkait dengan bisnis lintas batas. Lalu yang ketujuh ada hukum kekayaan intelektual, menyangkut hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan
perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Lalu yang ke-8, hukum lingkungan dalam bisnis mengatur dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan termasuk perizinan lingkungan, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dan penanganan limbah. Yang ke-9 ada hukum pajak, regulasi yang mengatur pembayaran, penghitungan, dan penyelesaian pajak bagi perusahaan serta individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Dan yang terakhir ada hukum tenaga kerja, mengatur hubungan antara pekerjaan dan perusahaan termasuk ketentuan gaji untuk karyawan, keamanan kerja untuk karyawan, syarat dan kondisi kerja, serta perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Bagaimana Triani? Sudah menunggu. Terima kasih Nara. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samuel Taubia. Jadi saya akan melanjutkan presentasi prinsip-prinsip dasar hukum bisnis di Indonesia. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, sejarah hukum bisnis. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum dalam bisnis. Yang ketiga, penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam bisnis. Yang keempat, aspek hukum dalam bisnis. Yang kelima, proses penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Yang pertama, ada sejarah hukum bisnis. Di era kuno, hukum bisnis di Indonesia pada era kuno dipengaruhi oleh berbagai peradaban, termasuk Mesopotamia dan Romawi. Di Mesopotamia terdapat catatan perjanjian bisnis dan kode hukum yang mengatur perdagangan. Sementara itu, hukum Romawi memperkenalkan konsep dasar hukum perdata yang mempengaruhi pengaturan kontrak dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis. Pada masa ini, hukum adat dan Islam juga berperan penting, terutama setelah kedatangan Islam pada abad ke-7 hingga abad ke-13 yang bersinergi dengan hukum adat setempat. Selanjutnya, sejarah hukum bisnis di zaman klasik. Sejarah hukum bisnis di Indonesia pada zaman klasik dipengaruhi oleh berbagai peradaban, terutama hukum Romawi. Hukum Romawi memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan dasar hukum bisnis, termasuk konsep kontrak dan tanggung jawab hukum. Pada masa ini, perdagangan diatur melalui kebiasaan dan hukum adat yang berkembang di masyarakat. Dengan kedatangan Islam, nilai-nilai baru juga mempengaruhi praktik bisnis, menciptakan sinergi antara hukum adat dan prinsip-prinsip Islam. Seiring waktu, pengaruh hukum Belanda mulai terlihat setelah kolonialisasi yang membawa sistem hukum tertulis di Indonesia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum dalam bisnis. Yang pertama, prinsip kepastian hukum, memastikan bahwa aturan hukum dalam bisnis jelas, dapat dipahami dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, prinsip keadilan. Hukum bisnis harus menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, prinsip keterbukaan. Pentingnya pengungkapan informasi yang jelas dan tepat dalam transaksi bisnis dan operasi perusahaan. Yang keempat, prinsip kepatuhan. Mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam bisnis ini mencakup mematuhi standar pengaturan, perpajakan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Selanjutnya, ada yang kelima, prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang keenam, ada prinsip kebijakan publik. Hukum bisnis harus sejalan dengan kepentingan publik dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Yang ketujuh, ada prinsip konsisten dan keterpaduan. Pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum bisnis dan kesesuaian antara berbagai aspek hukum yang terkait agar tidak ada kontradiksi atau kebingungan dalam pelaksanaan aturan hukum. Yang terakhir, ada prinsip fleksibilitas. Meskipun kepastian hukum penting, hukum bisnis juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi yang cepat. Selanjutnya, ada 3 penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam bisnis. Yang pertama, ada prinsip kejujuran. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Yang ketiga, ada prinsip saling menguntungkan. Ada juga aspek hukum dalam bisnis. Adapun aspek hukum pokok dalam bisnis dibagi menjadi 2 asas berdasarkan
kemudian yaitu yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat dan diberlakukan sama dengan undang-undang. Yang kedua ada asas kebebasan. Asas kebebasan berkontrak yaitu di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi kontrak yang mereka sepakati. Selanjutnya ada proses penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dengan litigasi atau proses ini melibatkan pengadilan di mana sengketa diajukan ke pengadilan negeri. Prosedur mengikuti hukum acara perdata yang berlaku dan keputusan diambil oleh hakim. Proses ini sering juga dianggap lebih formal dan dapat memakan waktu serta biaya yang lebih tinggi. Yang kedua juga ada proses non litigasi. Proses non litigasi adalah proses alternatif mencakup metode seperti arbitrase dan mediasi. Arbitrase sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Metode ini fleksibel, cepat, dan menjaga kerahasiaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya Wildan ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada metode penyelesaian sengketa tuh, ada metode arbitrase sama mediasi. Itu boleh tolong dijelasin maksudnya? Baik, terima kasih untuk Wildan. Saya coba menjawab metode-metode penyelesaian sengketa. Yang pertama arbitrase. Proses arbitrase yang pertama para pihak yang bersengketa membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Yang kedua, para pihak yang bersengketa memilih lembaga arbitrase. Yang ketiga, arbiter memimpin perundingan dan memberikan keputusan akhir. Yang keempat atau yang terakhir, kedua lembaga pihak harus menyetujui keputusan arbiter. Dan yang mediasi prosesnya yang pertama pendaftaran, yang kedua pramediasi, yang ketiga pertemuan mediasi, yang keempat penyusunan kesepakatan, dan yang kelima formalisasi atau kesepakatan yang sudah dibuat diformalkan menjadi akta perdamaian. Gimana itu? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiani Nurmawati akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar hukum bisnis di Indonesia. Yang akan saya bahas pertama sejarah hukum bisnis, kedua prinsip-prinsip tanggung jawab kepada konsumen, yang ketiga urgensi hukum bisnis. Sejarah hukum bisnis yang pertama ada abad pertengahan, hukum feodal terjadi, pengaturan yang kuat terkait tanah dan hak milik yang mencerminkan ekonomi agraris pada masa itu, pengaturan terkait feodalisme dan hubungan penguasa tanah petani menjadi penting dalam konteks bisnis. Yang kedua ada revolusi industri. Pengaruh perkembangan ekonomi, industri membawa perubahan dramatis dalam ekonomi dan produksi. Hal ini mengakibatkan perlunya regulasi yang lebih rinci terkait perlindungan pekerja, standar keselamatan, dan perjanjian kerja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum bisnis perlindungan konsumen. Yang pertama ada tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Yang kedua ada tanggung jawab berdasarkan uang prestasi. Dapat diterima
kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang dikeluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya sebab sudah ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada memastikan legalitas, yang kedua memahami hak dan kewajiban, yang ketiga menciptakan lingkungan bisnis yang adil. Yang pertama memastikan legalitas, yaitu pelaku bisnis dapat memastikan bahwa mereka mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban, pelaku bisnis dapat memahami hak-hak dan kewajibannya dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan dengan memahami konsep-konsep seperti kontrak, tanggung jawab, perusahaan, dan hak-hak konsumen. Yang keempat, mengatasi masalah kompensasi. Hukum bisnis dapat membantu mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi. Yang kelima, membangun fondasi yang kokoh. Dengan memiliki legalitas bisnis yang kuat, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberhasilan di masa depan. Yang terakhir, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hukum bisnis dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan. Kesimpulannya, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pengusaha dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan berpangkal pada kaidah yang diuraikan dalam undang-undang, keputusan pemerintah, peraturan kontrak, keputusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis, dan dalam sumber-sumber yang lain. Hukum bisnis menyelidiki adakah dan sampai di manakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alhamdulillah dengan FPM 030 mau tanya, kan tadi tuh ini dibahas tentang hukum bisnis. Kenapa sih di dalam bisnis itu perlu adanya hukum? Iya, maksudnya kenapa sih bisnisnya harus bersama dengan hukum? Baik, terima kasih kalian yang bilang tadi. Izinkan saya menjawab. Pertanyaannya itu, mengapa di dalam suatu kegiatan bisnis diperlukan adanya suatu hukum yang disebut dengan hukum bisnis? Jawabannya teh, hukum bisnis itu diperlukan untuk mengatur dan melindungi berbagai kegiatan bisnis, termasuk usaha kecil dan besar, serta pelaku ekonominya, dan bisa membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Hukum bisnis juga bisa mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis seperti perusahaan, konsumen, dan pemasok.